Baik, selamat siang teman-teman. Selamat bergabung di acara Business Talk. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman walaupun secara online melalui Zoom. Baik, eh, pada siang hari ini saya akan sharing dengan teman-teman mengenai peluang bisnis di Prudential. Ya, mungkin teman-teman sudah mendengarkan sedikit banyak tentang bisnis ini dari orang yang mengundang teman-teman hadir di acara hari ini. Tapi tidak ada salahnya kalau saya akan melengkapi apa yang sudah teman-teman dengar sebelumnya, supaya teman-teman punya pemahaman yang utuh terhadap bisnis asuransi itu seperti apa. Oke? Nah, oleh sebab itu, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap, saya harap bisa ikuti acara ini dengan santai, tapi fokus ya teman-teman ya. Jadi tidak disambi dengan melakukan aktivitas lain, tidak sambil berkendara. Kalau nyemil boleh, silakan ya. Oke, seperti biasanya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sekalian saya akan menceritakan journey saya di bisnis asuransi ini seperti apa. Nah, seperti yang tadi teman-teman lihat di video ya, sebetulnya background saya itu bukan di bidang manajemen, di bidang keuangan, apalagi di asuransi ya. Background saya adalah saya seorang engineer, di mana saya sekolah dengan jurusan teknik mesin. Saya kuliah di ITS Surabaya. Kemudian saya lulus sesuai dengan bidang studi saya berkarir sebagai seorang engineer, seorang insinyur gitu ya. Saya bekerja di bidang perminyakan. Ketika saya lulus, saya kerja di bagian Service Facility Engineer. Nah, ini kalau teman-teman yang tahu di bidang perminyakan, Service Facility Engineer ini kerjanya ngapain sih? Kerjanya adalah gampangannya menfilter minyak yang disedot dari perut bumi supaya bisa terpisahkan ya minyak-minyak itu, gas yang ada terpisahkan dari material-material yang ada. Oke, lanjut saya kerja juga pernah sebagai proses engineer di perusahaan manufacturing. Lebih tepatnya saya bekerja di perusahaan mie instan Bapak Ibu. Oke. Dan lanjut lagi seperti tadi yang teman-teman lihat di video, saya terinspirasi untuk jadi pengusaha. Maka tahun 2002 saya langsung mencoba berbagai macam usaha, jatuh bangun ya. Dan akhirnya saya juga sempat bergabung di MLM. Tahu bisnis MLM ya? Siapa yang di sini yang pernah join di MLM? Ya, MLM ini kata orang bisnis mulut lewat mulut katanya begitu. Nah, kebetulan produk yang saya jual adalah produk suplemen food atau vitamin seperti itu ya. Nah, kemudian 2006 saya bertemu dengan Prudential. Awalnya saya bertemu dengan Prudential diajak oleh seorang teman. Awalnya saya juga nggak ngerti bisnis ini seperti apa. Terus terang pada saat itu saya join juga hanya iseng-iseng aja ya, nyari uang tambahan. Tapi setelah saya pelajari, saya tahu bahwa bisnis ini luar biasa. Saya tekuni bisnis ini ya. Dan 2007 begitu saya tekuni, 2007 saya promosi sebagai unit manager. 2008 saya promosi kembali menjadi senior unit manager. Dan 2009 saya mencapai posisi karir yang tertinggi di Prudential yaitu agency manager. Jadi kalau di Prudential posisi yang paling tinggi pada saat itu adalah agency manager. 2011 saya bersama tim mendirikan Harvest Agency. Ya, jadi Harvest Agency ini adalah agensi mitra dari Prudential. Ibaratnya kalau kita dalam dunia bisnis ini adalah distributornya ya atau showroomnya ya begitu. Nah, kemudian tahun 2017 Prudential mengalami transformasi karir. Teman-teman yang tadi posisinya di agency manager namanya menjadi agency director. Tapi pada hakikatnya sama, hanya beda istilah aja. Oke, nah itu adalah perjalanan saya di Prudential. Jadi saya di Prudential saat ini tahun ke-18 teman-teman ya, karena saya join tahun 2006 sampai tahun 2024 ini 18 tahun. Nah tentunya selama 18 tahun ini banyak yang terjadi, ini yang mau saya sharingkan dengan teman-teman dalam waktu yang cukup singkat. Saya akan cerita tidak lebih dari 1 jam ya. Saya minta waktu 1 jam aja untuk fokus. Oke, nah sesuai dengan flyer, saya akan membawakan topik becoming insurance planner. Jadi menjadi seorang pengusaha di bidang asuransi. Caranya bagaimana sih menjadi pengusaha di bidang asuransi? Konon katanya orang jual asuransi itu sulit. Ya, jual asuransi ini adalah satu pekerjaan yang paling sulit, bahkan mengalahkan profesi menjadi astronot. Ya, lebay ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat nih. Dari sekian banyak bisnis, kenapa sih kok kita milih bisnis asuransi?
Gitu ya pertanyaannya. Nah, teman-teman, tentunya dalam kita memilih sebuah peluang bisnis itu banyak pertimbangan. Tapi menurut saya salah satu pertimbangan yang paling penting adalah potensi market. Artinya begini, kalau hari ini kita mau berbisnis atau mau jual suatu produk, tentunya kita lihat apakah produk kita ini laku nggak, dibutuhkan nggak oleh masyarakat. Bisnis kita ini apakah sudah tertinggal zaman atau masih akan terus berkembang. Nah, itu diukur dari potensi marketnya. Nah, kita akan lihat bagaimana sih potensi market bisnis asuransi yang ada di Indonesia. Bukankah asuransi ini sebetulnya di Indonesia sudah cukup lama begitu ya? Kalau hari ini saya join di Prudential, apakah saya punya kesempatan masih jual asuransi? Oke, kita lihat. Nah, ini saya ambil dari sebuah clipping ya, saya crop gitu ya. Ini dari satu eh, artikel di mana OJK. OJK ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sebuah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk meregulasi semua lembaga keuangan seperti perbankan dan termasuk diantaranya adalah asuransi. Nah, OJK dia mengungkapkan sebuah data, ternyata tingkat penetrasi asuransi di Republik Indonesia ini masih sangat rendah, yaitu 2,75%. Artinya kontribusi Indonesia ini, di Indonesia maksud saya, kontribusi bisnis asuransi di Indonesia ini terhadap pendapatan negara itu hanya 2,75%, sangat kecil sekali. Ya, dan ini ada sebuah statistik juga menunjukkan perbandingan penduduk sebuah negara terhadap kepemilikan polis. Kita lihat dari sebelah kiri dulu teman-teman ya. Di Jepang itu satu orang itu punya rata-rata 6 polis di Jepang, negara maju ya. Jadi setiap orang di Jepang itu rata-rata punya 6 polis. Berarti bukan 6 orang satu polis loh. Ini satu orang punya 6 polis. Nah, negara tetangga kita Singapura, ini juga negara maju, satu orang rata-rata punya 2,5 polis. Jadi mereka nggak punya satu polis, tapi 2,5 polis. Nah, di Malaysia, ya Malaysia ini kalau kita lihat, ya kurang lebih sama lah ya, tingkat kemajuannya dengan Indonesia, sama-sama negara berkembang. Malaysia ini setiap 2,5 orang punya satu polis. Atau gampangnya gini, setiap 5 orang punya 2 polis. Di antara lima orang punya 2 polis. Oke ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ini luar biasa, teman-teman. Ya, di negara tercinta kita. Dari 50 orang, hanya satu orang yang punya satu polis. Ya, dari 50 orang hanya punya satu polis. Jadi artinya apa dari statistik ini? Bahwa ternyata masih banyak sekali orang-orang yang belum punya polis asuransi individu. Kita tidak memperhitungkan BPJS karena BPJS itu mau nggak mau diwajibkan. Tapi orang yang berinisiatif beli polis sendiri itu dari 50 orang hanya ada satu yang punya polis, itu pun cuma satu. Ya, nah ini menandakan bahwa ternyata kalau hari ini kita jadi agent insurance, kita berbisnis di insurance, itu peluangnya masih besar sekali. Nah, tentunya ini menjadi satu pertimbangan penting. Artinya kalau kita tekuni ini, prospek kedepannya masih sangat cerah. Masih banyak orang yang bisa kita ajak berbisnis, kita tawari produk asuransi. Ya. Nah, yang kedua, dari sekian banyak perusahaan asuransi, ngapain sih kita bergabung dengan Prudential gitu ya? Nah, tentunya ada alasannya. Kalau hari ini teman-teman kita mau berbisnis, kita bermitra, tentunya kita perlu mencari partner yang punya reputasi yang baik. Kenapa? Karena tentunya kita ingin berbisnis itu jangka panjang. Nah, oleh sebab itu saya ingin cerita dulu ini. Sebetulnya Prudential seperti apa gitu ya? Siapa Prudential itu? Nah, karena kita akan bergabung di Prudential, tentunya kita penting untuk mengenal Prudential. Saya sedikit cerita, jadi Prudential ini adalah perusahaan jasa keuangan internasional. Jadi kita ini perusahaan multinasional yang sudah beroperasi sejak 1848. Bayangkan 170 tahun sebelum Indonesia merdeka, sebelum Perang Dunia II, sebelum Perang Dunia I, Prudential sudah berdiri. Dan kita berpusat di London, Inggris. Nah, bayangkan ya. Jadi perjalanan Prudential begitu panjang, ini menandakan bahwa perusahaan ini sudah teruji oleh waktu dan kondisi. Jadi kita kalau kondisi seperti COVID kemarin,
ya, mengalami krisis keuangan, ekonomi global lagi turun, Prudential sudah mengalami berulang kali dan kita selalu bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Nah, kemudian Prudential ini perusahaannya sudah tercatat di bursa saham London, New York, Hong Kong, dan Singapura. Jadi ini perusahaan publik yang sudah tercatat di bursa saham yang besar-besar ya di dunia ini. Kemudian perusahaan kita ini juga punya anak perusahaan, Prudential punya anak perusahaan namanya Eastspring Investment, di mana Eastspring Investment ini mengelola dana yang dari nasabahnya Prudential sebesar 256,5 miliar. Bukan rupiah, teman-teman, tapi dalam mata uang US dollar. Ya, ini jumlah yang sangat luar biasa fantastis, teman-teman. Kemudian saat ini Prudential melayani 18,6 juta nasabah di seluruh dunia. Nah, ini profil Prudential internasional ya. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri Prudential sudah beroperasi sejak tahun 95, teman-teman. Dan kita sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan ya. Nah, saya hanya memberikan beberapa cuplikan penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Prudential di tahun 2023 saja, karena nggak mungkin saya tampilkan semua. Kita lihat ya di layar, di sini ada berbagai macam penghargaan, seperti The Most Powerful Life Insurance Brand in Indonesia. Jadi ini dari lembaga CNBC. Ya, kita tahu ya CNBC ini adalah lembaga berita ya, berita ekonomi itu selalu update dari CNBC. Prudential mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan asuransi dengan brand yang terkuat. Contoh lagi dari The Economics, Prudential juga dapat penghargaan Indonesia Corporate Reputation Award in Life Insurance. Jadi perusahaan asuransi jiwa yang punya reputasi yang terbaik. Ya, kemudian kita juga dapat penghargaan dari Insurance Asia Award, yaitu sebagai perusahaan asuransi syariah yang terbaik. Jadi teman-teman yang mau fokus di syariah, kebetulan Prudential juga adalah perusahaan asuransi syariah yang terbaik juga. Ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke, saya cerita ini semua tujuannya untuk apa? Menimbulkan rasa nyaman, keyakinan. Artinya kalau nanti kita mau berbisnis dengan Prudential, kita merasa nyaman, gitu ya. Karena kita berbisnis bukan untuk setahun, 2 tahun, tapi ini jangka panjang, teman-teman. Ya, buktinya seperti saya sendiri berbisnis dengan Prudential sudah 18 tahun, seperti itu. Oke, kemudian yang menarik dari bisnis Prudential ini, berbisnis asuransi bersama Prudential, bisnisnya itu simple, sederhana. Ya, artinya bahwa tidak butuh hal yang ribet untuk memulai bisnis ini. Karena kalau kita ngomong bisnis, rata-rata bisnis itu butuh modal. Setuju nggak? Tergantung ya, bisnisnya mau seberapa besar. Pastinya kalau bisnisnya mau semakin besar, modalnya butuh besar. Dan rata-rata kalau kita sudah punya modal untuk berhasil, kita juga perlu punya pengalaman di bisnis yang mau kita tekuni. Kalau kita nggak punya pengalaman dan hanya punya modal, ya ini resiko bangkrutnya juga tinggi. Dan karena butuh modal, butuh pengalaman, makanya orang ngomong bahwa bisnis itu identik dengan risiko. Nah, bagaimana dengan Prudential? Seperti yang saya katakan, Prudential ini bisnisnya sangat simpel. Makanya di Prudential itu kita tidak butuh modal. Artinya buat teman-teman yang hari ini pingin punya bisnis, tapi kendala di modal, nggak ngumpul-ngumpul modalnya, nggak usah khawatir. Bersama Prudential kita nggak butuh modal. Buat teman-teman yang kepingin nambah bisnis, sudah punya bisnis, mau diversifikasi bisnis, nggak usah capek-capek ngutang di bank untuk permodalan, nggak perlu cari investor, karena di sini nggak perlu modal. Sehingga sangat mudah untuk dimulai. Dan yang menarik, Prudential tidak butuh pengalaman. Pak, saya nggak punya pengalaman nih di bidang asuransi. Saya tidak awam ya, tidak mengerti awam tentang asuransi. Bagaimana? Nggak usah khawatir. Karena di Prudential untuk memulai bisnis ini ya tidak butuh pengalaman spesifik tentang asuransi. Karena nggak butuh modal, nggak butuh pengalaman, bisnis ini relatif tidak ada risiko. Saya 18 tahun di Prudential tidak pernah dengar ada orang gara-gara bisnis Prudential bangkrut. Tidak pernah. Gara-gara bisnis Prudential terbelit hutang. Tidak pernah. Kenapa? Ya karena nggak pakai modal bagaimana bisa terbelit hutang. Sedangkan kalau di bisnis-bisnis lain rata-rata saya sering dengar bahwa mereka kalau tidak tepat perhitungannya, wah resikonya sangat tinggi ya, bisa sampai bangkrut, hutang dan sebagainya. Nah, walaupun di Prudential ini nggak pakai modal, teman-teman, tidak butuh pengalaman dan tidak ada risiko, tapi penghasilannya itu nggak kaleng-kaleng, teman-teman.
kita memberikan potensi penghasilan sampai miliaran. Ini yang menarik, ya. Jadi nggak perlu pakai modal, tapi bisa kasih income besar. Rata-rata kalau bisnis di luar sana, kalau mau income besar, ya modalnya juga harus besar dong, ya kan? Harus utang lagi di bank. Untuk perputaran uangnya harus dibesarin lagi. Kalau di Prudential tidak perlu. Sehingga kita benar-benar bisa menikmati income besar dengan risiko yang relatif rendah. Oke, kita mulai sekarang. Bisnisnya seperti apa, teman-teman? Kalau kita ngomong bisnis di Prudential, secara garis besar ada 3 model bisnis. Nah, kita udah masuk ini ya, ke inti bisnis Prudentialnya seperti apa. Ada 3 model. Model yang pertama adalah retail. Retail itu dalam dunia bisnis, dalam dunia dagang, ya kita buka toko, langsung melayani pelanggan, begitu ya, end user. Oke, yang kedua, kita bisa menjalankan bisnis ini dengan model sebagai distributor. Wah, saya nggak mau retail, saya mau jadi distributor, gitu ya. Distributor barang elektronik, distributor consumer good, dan sebagainya. Dan rata-rata yang namanya distributor, biasanya kebanyakan mereka penghasilannya, skala bisnisnya juga lebih besar dibanding yang retail, seperti itu. Nah, yang ketiga, ini yang menarik, yaitu apa? Royalty. Kita punya model bisnis seperti franchise, royalty, ya, punya jaringan, seperti itu. Nah, ini yang luar biasa. Dan kalau kita lihat semakin ke kanan, maka penghasilan yang bisa kita peroleh akan semakin besar. Jadi kalau tanya distributor dengan retail income-nya gede mana? Distributor. Distributor dengan royalti, gede royalti. Dan semakin ke kanan, bukan cuma income-nya makin besar, tapi semakin bersifat pasif. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Oke ya, di luar sana banyak bisnis, banyak pekerjaan yang mungkin bisa kasih income besar, tapi belum tentu income-nya bersifat pasif. Artinya apa? Harus kerja, harus mungkin melayani sendiri konsumennya, baru dapat income. Ya, tapi kalau di Prudential, ketika kita mengembangkan bisnis kita, apalagi dengan model yang royalty, kita punya kesempatan menikmati namanya passive income. Seperti itu. Oke, nah kita punya 3 model. Kita tidak pernah memaksa seorang agen untuk saya harus royalty atau saya harus distributor, bebas memilih. Namun kalau saya boleh saran, kalau sudah join di Prudential, nanggung kalau cuma retail, nanggung cuma distributor. Kalau bisa kita tancap gas, kita kembangkan dengan model royalty, teman-teman. Oke? Nah, kita mau lihat nih satu persatu ya, secara singkat. Kita mulai dari yang retail dulu. Nah, kalau di Prudential kita sebagai retail, di Prudential ini namanya agen. Jadi setiap orang yang join pasti model bisnisnya retail dulu. Dan nama posisi yang kita eh, pertama kali itu namanya adalah agent. Nah, seorang agent tugasnya apa? Tugasnya jualan. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman. Ya, Pak, saya nggak bisa jualan. Nggak perlu khawatir. Saya nggak pernah jualan. Nggak usah khawatir. Saya benci jualan. Jangan khawatir. Kalau ada yang benci jualan, berarti Anda sama dengan saya. Ya, saya dulu juga orang yang benci jualan. Karena background saya adalah seorang engineer. Saya nggak bisa jualan dulu. Ya. Nah, jadi kalau ada yang nggak suka jualan, it's okay. Kenapa saya ngomong it's okay? Karena sebetulnya di Prudential ini jualan tidak lain adalah mengedukasi orang. Sebetulnya kita nggak perlu maksa-maksa orang untuk beli produk asuransi. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman yang mungkin tidak mengenakan, pernah ketemu dengan satu dua agent yang mungkin maksa-maksa untuk beli asuransi, nawarkan asuransi ke teman-teman, ya, jadi jangan jadikan sebagai patokan. Oke, karena sesungguhnya di tempat kita akan mengajarkan jualan itu caranya dalam mengedukasi. Nah, apa yang mau kita edukasi? Nah, ini teman-teman saya kasih wawasan dulu ya. Ini ada segitiga proteksi. Nah, segitiga proteksi ini adalah panduan kita dalam membeli sebuah asuransi. Kalau ada orang belum punya asuransi sama sekali, pertama kali ingin berasuransi, saran saya adalah ambil asuransi kesehatan. Karena risiko sakit itu bisa terjadi kapanpun dan bisa dalam waktu dekat. Oke? Nah, tetapi banyak orang salah kaprah. Orang berpikir, oh kalau saya sudah punya asuransi kesehatan, udah cukup. Ya, sudah nggak perlu lagi. Nah, teman-teman, kita butuh asuransi nggak hanya kesehatan. Seorang ketika sudah punya kesehatan, dia butuh namanya yang kedua, yaitu proteksi income. Apa itu proteksi income? Proteksi income adalah sebuah asuransi yang dapat menjaga kebutuhan keluarga tetap terpenuhi dengan baik ketika income si pencari nafkah itu hilang. Loh kok bisa hilang? Karena pencari nafkahnya mengalami mungkin sakit, nggak bisa kerja.
Sakitnya bukan sakit flu, sakitnya ini tergolong yang kritis, mungkin stroke. Ya orang stroke nggak bisa kerja, bahkan yang terjauh mungkin tutup usia meninggal. Nah, banyak keluarga yang tidak siap ditinggal oleh pencari nafkahnya. Biasanya suami gitu ya, katakanlah suami meninggal mendadak, wah ini biasanya akan muncul masalah keuangan yang serius. Nah, supaya tidak ada muncul masalah yang serius di keuangan bagi keluarga yang ditinggal, maka perlu namanya asuransi proteksi income, teman-teman. Nah, setelah punya proteksi income, orang juga bisa beli asuransi dengan kebutuhan untuk warisan. Orang-orang kaya sekarang makin kaya, teman-teman. Kenapa? Karena mereka makin cerdas, mereka makin paham. Sekarang mereka ingin melipat gandakan warisan, bukan lagi dengan properti, ya, tetapi dengan membeli asuransi. Oke, sekarang saya setelah cerita ini, teman-teman, saya mau ajak teman-teman begini. Nanti setelah join di Prudential, jadi agent, terutama di tempat kita, di Harvest Agency, saran saya jangan fokus jual kesehatan. Karena kita tidak lagi fokus jual kesehatan. Kecuali memang ada klien yang mau minta asuransi kesehatan. Tetapi kita fokusnya adalah kita mau jual proteksi income dan warisan. Ini yang menjadi fokus kita. Sehingga kalau teman-teman hari ini berpikir, duh tapi teman-teman saya punya relasi, koneksi saya, teman-teman saya sudah punya asuransi semua. Percayalah, orang-orang yang Anda kenal yang Anda pikir punya asuransi, kebanyakan hanya asuransi kesehatan. Dan kita nggak perlu jual itu. Kita nggak perlu edukasi itu. Yang kita fokuskan adalah jual proteksi income dan jual warisan. Nah, kebetulan di tempat kita, kita ada satu konsep yang laris manis untuk kita jual. Konsep itu namanya PPW. Jadi kalau teman-teman nanti join di Prudential, di bisnis kita, di Harvest Agency, kita akan ajarkan cara jual proteksi income, cara jual warisan dengan konsep PPW ini. Nah, PPW ini apa sih? PPW ini adalah singkatan dari proteksi, pensiun, dan warisan. Oke ya? Nah, saya kalau ketemu dengan teman, saya cuma buka omong gini. Pak, Bu, saya mau sharing. Ada satu konsep yang menurut saya bagus. Saya minta pendapat Bapak dan Ibu. Konsep apa? Pernah dengar nggak konsep PPW? Apa itu? 10 menit ya, Bu. Saya langsung cerita tentang PPW ini. Oke? Nah, sebagai gambaran, saya ambil contoh ada orang namanya Pak Bijak usia 35. Nah, Pak Bijak ini menyisihkan di PPW sebesar 35 juta bukan per bulan tapi per tahun. 35 juta per tahun selama 10 tahun. Oke, di PPW ya. Nah, di sini ada dua skenario yang mau saya sampaikan. Yang pertama, skenarionya di tengah jalan Pak Bijak mengalami risiko. Seperti sakit, meninggal, kayak gitu ya. Nah, skenario yang kedua yang mau saya sampaikan, Pak Bijaknya sehat walafiat. Oke, kita mulai dari skenario yang pertama dulu. Di skenario yang pertama, Pak Bijak mulai start nih, store 35 juta di tahun pertama. Di tahun kedua, dia store lagi 35 juta. Nah, di tahun ketiga, ternyata Pak Bijak divonis dokter kena cancer. Nah, kita tahu cancer ini bukan flu. Ya kan, orang kena cancer berpotensi dia tidak bisa bekerja sehingga income-nya pasti terganggu. Kalau orang nggak bisa kerja sebagaimana mestinya, pasti income-nya terganggu. Entah itu drop, bahkan income-nya bisa hilang. Oke. Nah, kalau income-nya terganggu, muncullah pertanyaan, bagaimana dengan kebutuhan rumah tangganya Pak Bijak? Ya kan? Pak Bijak harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Terus bagaimana dengan cicilan-cicilan seperti mobil, KPR, ya kan? Kalau mungkin ada ikut arisan. Terus bagaimana dengan sekolah-sekolah anaknya? Nah, ini akan timbul masalah keuangan yang serius akibat Pak Bijak didiagnosa kena kanker. Jadi kalau orang kena kanker, masalahnya bukan hanya biaya pengobatan saja, tapi untuk kebutuhan sehari-hari pun bisa terganggu. Oke. Nah, karena Pak Bijak tadi dia ambil konsep PPW ini, maka PPW akan transfer 500 juta begitu tahu ada kejadian diagnosa kanker ini. Tujuannya untuk menjaga, memproteksi keuangan keluarganya Pak Bijak supaya tidak mengalami kondisi yang sulit. Nah, setelah terima 500 juta, muncul pertanyaan. Bulan-bulan berikutnya gimana? Tahun-tahun berikutnya bagaimana? Nggak usah khawatir, 35 juta per tahunnya nggak perlu lagi disetor. Stop. PPW nggak akan minta di store lagi. Udah nggak usah. Bahkan ketika dia nggak store lagi Pak Bijak, semua proteksi itu tetap jalan.
Seandainya di usia 45 Pak Bijaknya meninggal, ya mungkin kondisi kansernya memburuk gitu ya, maka PPW akan transfer lagi 750 juta buat keluarga yang ditinggal. Karena mereka tetap harus memenuhi kebutuhan mereka kan. Nah, terus pertanyaan begini, ini kan kena cancer duluan, terus kemudian meninggal. Kalau nggak pakai cancer, langsung meninggal bagaimana? Nah, kalau nggak pakai cancer, langsung meninggal, maka dapatnya sekaligus 1,25 M, yaitu 500 plus 750. Bahkan kalau meninggalnya karena peristiwa kecelakaan, maka keluarga Pak Bijak akan terima santunan sebesar 2,75 M. Ya, nah ini skenario-nya kalau Pak Bijak mengalami resiko. Tentunya kan semua orang kepinginnya sehat. Betul ya teman-teman ya. Nah kalau sehat bagaimana? Kalau sehat seperti planning, setiap tahun store 35 juta selama 10 kali, maka total yang di store adalah 350 juta. Jangan khawatir, ini bukan seperti asuransi kesehatan, ini bukan seperti BPJS, 350 jutanya hilang. No, 350 juta ini akan dikembalikan oleh PPW kepada nasabah dalam bentuk dana pensiun yang dicairkan 2 tahap. Tahap pertama di saat usia 60 cair 165 juta. Nah, di tahap kedua, nasabah diberi keleluasaan. Terserah mau dicairkan kapan. Misal, kalau mau dicairkan di usia 65, maka bisa ditarik kurang lebihnya 300 juta. Ya, keluar dana pensiunnya. Kalau mau pensiun di usia 75, kurang lebihnya 400 juta. Kalau nggak diambil-ambil, nanti PPW yang akan transfer di usia 88 sebesar 500 juta. Oke. Setelah Pak Bijak terima dana pensiun ini, kalau kita hitung-hitung, ini lebih besar daripada yang sudah disetor, ya kan? Setelah terima ini semua, Pak Bijak masih punya dana warisan dari PPW sebesar 500 juta. Artinya apa? Kalau suatu saat Pak Bijak meninggal, keluarga akan terima 500 juta lagi. Ya, jadi di PPW ini ada 3 fitur, ada 3 manfaat yang diberikan kepada nasabah. Yang pertama, kalau nasabahnya mengalami risiko, maka akan diberi proteksi. Kalau nasabahnya sehat walafiat, akan diberi dana pensiun. Plus juga disiapkan warisan buat keluarganya. Oke, ini rekening yang biasanya kita sampaikan kepada calon nasabah. Nanti kalau teman-teman join di Prudential, cukup belajar ini, cukup jual ini aja. Ya, sangat simpel sekali. Oke, saya akan masuk nih sekarang ke masalah duit. Lebih fokus lagi ya teman-teman ya. Kalau kita join, kan pertama jadi agent. Terus kita jual produk PPW tadi. Dapatnya berapa? Nah, kita mau bicara kompensasi. Agent dapat komisi, agent dapat bonus, agent dapat namanya reward atau penghargaan. Kita lihat. Kalau komisi, kita sekali jual produk seperti PPW tadi, kita akan terima komisi 2 tahun ya dari satu klien. Contoh, saya beli polis sama Bapak Ibu. Begitu saya store premi di tahun pertama, Bapak Ibu dapat 25%. Tahun kedua saya akan store lagi. Kan ceritanya PPW store-nya 10 tahun kan. Maka tahun kedua saya tetap akan store, Bapak Ibu dapat 20%. Ya, jadi gampangannya begini. Satu kali closing dapat 2 tahun income digaransi oleh Prudential. Setelah komisi kita dapat bonus. Bonus berapa besarnya? Antara 25% atau 40% atau 50% dari total komisi yang kita terima. Jadi kalau misalkan tahun ini kita terima komisi totalnya 100 juta, tinggal dikalikan aja. Persentasenya yang mana? Seperti itu ya. Jadi dapat komisi, dapat bonus. Bahkan kita dapat reward jalan-jalan ke luar negeri gratis. Oke. Nah, kalau jalan-jalan sama Prudential ini semua serba bintang 5, teman-teman. Oke ya. Kemarin di bulan Mei, saya dengan teman-teman beberapa teman rekan kantor, kita juga dapat reward jalan-jalan ke Milan waktu itu. Nah, kita kebetulan nginep di sebuah hotel. Di hotel itu kita satu hotel ya dengan para pemain klub sepak bola elit AC Milan. Wah, kalau pemain AC Milan sampai nginep di hotel pasti nggak hotel sembarangan. Nah, hotel yang sama itu tempat kami menginap. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu sekilas tentang reward. Nah, kalau misalkan kita jualan, kita mau kasih angka realnya ya. Kalau misalkan tahun ini kita jualan PPW dengan premi 300 juta. Ya, 300 juta itu nggak banyak teman-teman. Ya, tadi aja kan 35 juta kan, berarti nggak sampai 10 sudah kelar 300 juta. Oke, kita jual 300 juta tahun ini,
maka dapat komisi kan 2 tahun. 25% tahun pertama, yaitu 75 juta, 20% tahun kedua, yaitu 60 juta. Berarti kita dapat 75 plus 60, 135 juta. Ya, jual 300 juta, dapat 135 juta. Dan ingat, kita masih punya bonus. Bonusnya berapa? Karena kita preminya 300 juta, kita terima bonusnya 40%. 40% dari 135 juta, itu dapatnya 54 juta. Ya, jadi 40%-nya dihitung dari 135, dari komisi yang kita terima. Oke? Terus berarti kalau kita total penghasilan kita dengan premi 300 juta itu 189 juta. Coba bagi pedagang, para pebisnis nih. Kita omset 300, profit lebih dari 50%. Ya, 60% nih profitnya. Oke? Kalau ada bisnis bisa profit 60%, luar biasa nggak? Nggak pakai modal loh ini. Nah, rewardnya apa? Nah, mohon maaf nih, kalau 300 juta dari Prudential belum ada reward jalan-jalan. Nah, tapi kalau kita dapatnya 600 juta, nah ini beda nih ya. 600 juta dengan formula yang sama, komisinya kita ini dapatnya tahun pertama 150 juta, tahun kedua 120 juta, dapatnya total 270 juta. Bonusnya bukan lagi 40%, 50%, rate-nya paling tinggi. Ya, 50% dari 270 dapat lagi 135. Berarti totalnya kita dapat 405. 405, hampir 70% profit kita. Bahkan kita kasih reward jalan-jalan ke luar negeri yaitu ke Praha. Ya, kalau tahun lalu rewardnya ke Milan, tahun ini rewardnya ke Praha. Nah, ya kita masih punya waktu untuk ngejar Praha ini. Tapi sulit, Pak, mau dapat jalan-jalan gratis ke Praha. Nah, saya akan tunjukkan ya cara gampang untuk berangkat ke Praha. Ya, kalau mau jalan-jalan ke luar negeri. Kita punya satu formula. Formulanya sangat simpel. Bagaimana kita bisa capai 600 juta dengan income 400 juta. Oke? Caranya simpel yaitu satu hari cukup cerita ke dua orang. Perhatikan kalimat saya. Satu hari cerita ke dua orang. Bukan satu hari closing dua orang. Bukan. Saya tidak minta satu hari closing dua orang. Saya hanya minta satu hari cerita. Yang namanya cerita boleh tertarik, boleh tidak tertarik. Nggak usah kita pikirin. Ya. Nah, saya nggak suruh jualan, saya cuma suruh cerita aja. Nah, berarti kalau satu minggu itu 5 hari kerja, anggap 5 hari kerja, kita sudah cerita ke 10 orang. Statistik membuktikan teman-teman, buat agen baru. Agen baru dia seperti teman-teman ini ya, belum join. Satu polis itu pasti kita dapatkan dari 10 orang. Artinya kalau kita sudah cerita ke 10 orang, satu tertarik, mau close. Dan saya anggap closingnya nggak perlu 35 juta, kayak cerita tadi. PPW tadi masih ingat ya, Pak Bijak store-nya 35 juta. Saya anggap store-nya cuma separuhnya aja lah, 15 juta. Ya, mungkin separuh pun nggak sampai ini, 15 juta. Jadi cerita 10 orang, dari 10 satu yang tertarik, dan mau ambil program PPW, store-nya 15 juta, udah, bukan 35 juta. Nah, berarti satu bulan, kan ada 4 minggu. Kita sudah bisa dapat premi 60 juta. Betul kan ya? Berarti sebulan, itu kita bisa dapat 60 juta loh, premi. Berarti satu tahun, saya anggap satu tahun bukan 12 bulan, 10 bulan. Dipotong libur lebaran, tahun baru, ya kah, Valentine, Imlek, macam-macam. Ya, semua agama dimasukin tanggal merahnya. Saya anggap 10 bulan aja setahun. Berarti 10 bulan, kalau setiap bulannya 60 juta, kita bisa dapat 600 juta. Nah, teman-teman bisa lihat ya, formulanya sangat simpel sekali. Dengan satu hari cerita ke dua orang. Ya, gampang sekali ya. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, sehari udah ketemu berapa orang. Ya, tinggal buka percakapan, Pak, Bu, saya ada mau sharing sesuatu ini. Sharing apa? Ini loh, ada satu konsep yang kok menurut saya bagus. Konsep apa? Pernah dengar PPW nggak? Apa itu? Keluarkan kertas dan mulai cerita. Ya, sesimpel itu teman-teman. Oke, jadi 600 juta ini kalau kita ikuti formula satu hari cerita ke dua orang, harusnya pasti kita capai. Ya, oke. Itu kalau kita retail, kalau kita jualan. Tapi kita join di Prudential, kalau bisa jangan cuma jualan. Bahkan saya dorong teman-teman untuk bangun bisnisnya. Ini uang besarnya mulai dari sini. Bisnis, ya.
bisnis sebagai distributor asuransi. Jadi seperti saya sekarang ini, di posisi saya sekarang ini, saya tidak lagi fokus jualan. Saya membangun jaringan distribusi. Dengan cara apa? Dengan cara saya promosi leader. Jadi kalau kita mau jadi distributor, kita jadi leader. Jangan jadi agent terus. Nah, ada dua level leader ya. Yang pertama disebut dengan Associate Agency Builder. Saya sebut dengan AAB. Yang jenjang berikutnya adalah Agency Builder. Saya singkat dengan AB. Nah, bagaimana caranya dari seorang agen bisa jadi AAB, kemudian menjadi AB? Nah, ini mau saya tunjukkan ya. Jadi kalau kita mau membangun jaringan distribusi, jalannya adalah kita promosi jadi leader. Oke, ketika jadi agen, seperti yang tadi saya sampaikan, agen begitu dapat satu klien, komisi 2 tahun. Betul ya? Tahun pertama 25%, tahun kedua 20%. Oke, ini agen. Bayangkan teman-teman agen. Kemudian, begitu teman-teman bisa jual 300 juta, omset 300 juta, dan punya 4 agen yang masing-masing satu polis saja, jadi Anda jualan 300 juta dan punya 4 agen yang masing-masing satu polis saja, oke. Di sini teman-teman sudah dapat income 75 juta komisinya tahun pertama, 60 juta tahun kedua. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. 300 juta, saya nggak ambil 600 juta. Oke, karena syaratnya untuk promosi itu cuma butuh 300 juta. Nah, begitu capai 300 juta, teman-teman dan punya 4 agen, langsung promosi jadi AAB, Associate Agency Builder. Apa istimewanya jadi AAB? Kalau kita jadi AAB, selain dapat komisi, dapat bonus, kita juga dapat namanya OR. Nah, OR-nya gede. OR itu apa? Off riding. Ya. OR ini dihitung dari komisi yang dibayarkan Prudential kepada tim kita dapatnya 70% tahun pertama dan 30% tahun kedua dari komisinya tim kita. Contoh nih, di gambar layar tuh ya, Anda yang sebelah kanan, ya, yang bawa tas itu, ya kan, Anda sudah jadi AAB. Punya satu agen, teman-teman bina, teman-teman training, pintarkan, dan akhirnya dia bisa jualan seperti teman-teman juga jual 300 juta. Kalau dia jual 300 juta, berarti kan dia dapatnya 75 plus 60, betul kan? Nah, OR kita tahun pertama adalah 70%-nya dari 75 adalah 52,5 juta, dan 30% dari 60 juta adalah 18 juta. Saya totalnya 70 juta. Saya bulatkan aja ya, sebetulnya kan 70,5 gitu ya. Saya bulatkan 70 juta. Jadi dari satu agen yang bisa jual 300 juta, kita dapat 70 juta dari agen itu. Dan kita tidak dibatasi satu agen, teman-teman. Ya, bahkan kalau kita mau promosi menjadi AB, kita cukup punya omset 900 juta aja. Dan ini tim. Nah, 900 juta ini dari mana? Anggap kita punya 3 agen yang kontribusinya 300 jutaan. Karena agen-agen kita juga ingin menjadi AAB. Betul ya? Nah, ketika kita punya 3 agen yang 300 jutaan, seperti yang kita lakukan sebelumnya, berarti kan tim kita secara tidak langsung sudah terdongkrak menjadi 900. Sehingga kita berhak promosi menjadi AB. Karena syarat promosi AB punya omset 900 juta. Dan itu dari tim. Nah, sebagai AB, kita juga terima OR. Dan OR-nya lebih besar lagi. Yaitu tahun pertama 100 juta, tahun kedua 40 juta. Artinya kalau agen itu jual 300, komisinya 75 plus 60, kita dapat OR 75 plus 24. Totalnya 99 juta. Ya, ya katakanlah 100 juta lah. Kan nggak mungkin kita ngepres-ngepres gitu. Ya kan? Bayangkan ya. Jadi OR kita jadi AAB, itu 70 juta. OR kita jadi AB, 99 juta. Dari performa agen yang sama. Begitu. Ya, oke. Jadi ini syaratnya ya. Jadi bayangkan satu agen kita bisa dapat sampai 70 juta. Nah, tinggal pertanyaannya berapa agen yang mau kita bantu? Prudential nggak batasi. Mau punya 3, 4, 5, 10, 20, 30. Tinggal dikalikan aja off writing yang kita terima berapa. Oke? Nah, itu kalau kita mau jadi distributor, teman-teman. Kemudian, ini yang menarik. Kita mau mengembangkan bisnis kita menjadi royalty bisnis. Nah, model yang ketiga. Ya, supaya kita terima passive income. Caranya bagaimana? Cetak AB. Kita udah jadi AB, ya, kita udah jadi agency builder, dan saatnya kita bantu tim kita, mereka juga jadi agency builder.
Nah, ini ada skema, teman-teman bisa lihat ya, nggak usah terlalu bingung. Artinya, ada sampai 6 generasi atau 6 jenjang kita berhak terima namanya overriding dari AB-AB kita. Nah, dari generasi yang pertama sampai generasi kelima, kita berhak terima 25% tahun pertama dan 20% tahun kedua dari total komisi yang dibayarkan Prudential ke grup AB. Bukan dari AB-nya saja, tapi dari grup AB. Karena satu AB ini bisa mewakili beberapa AAB dan mewakili beberapa agen. Nah, mereka masing-masing kan terima komisi. Total komisi mereka yang diberikan oleh Prudential, kita dapat 25% tahun pertama, 20% tahun kedua. Ya. Nah, bayangkan satu AB ini bisa isinya 10, 20, 30 agen. Oke. Nah, bayangkan kalau misalkan satu AB itu bisa terima komisi 1 miliar. 1 miliar itu bukan AB-nya saja. 1 miliar itu AB, AAD, AAB ya maksud saya, dan agen-agennya itu semua dibayarkan komisi 1 miliar oleh Prudential. Berarti kita terima overriding tahun pertama itu 250 juta, tahun kedua 200 juta. Total kita terima profit itu 450 juta dari satu generasi AB. Nah, begitu kita punya AB di level kedua, kita juga terima hak yang sama, 25 plus 20. Padahal yang generasi kedua itu bukan rekrutan kita. Rekrutan dari generasi pertama kita. Yang ketiga juga rekrutan dari generasi kedua, dan seterusnya. Artinya sesungguhnya kita ini kerja hanya membentuk generasi yang pertama. Karena yang kedua, ketiga, dan seterusnya ini adalah hasil kerja dari tim kita. Tetapi menariknya, kita berhak terima 25 plus 20 ini sampai 5 level. Level ke-6, 7 plus 3. Oke ya, anggap aja level 6 ini uang bonus aja lah, nggak usah terlalu dianggap gitu ya. Nah, tapi yang level 1 sampai 5 ini gede banget. Nah, bayangkan kalau satu titik aja, satu titik AB kita bisa dapat 450, berarti kalau masing-masing ini 1 miliar, kita bisa dapat 450 juta dikalikan aja. Ya, dari level pertama kita, generasi pertama kita terima 450 juta, generasi kedua kita terima lagi 450 juta, generasi ketiga lagi 450 juta, dan seterusnya. Padahal belum tentu, bisa jadi belum tentu kita kenal secara langsung orang-orang yang ada di generasi 4 atau generasi kelima. Ya, contohnya seperti saya. Terus terang saya sudah mulai tidak mengenali tim atau turunan saya yang di generasi 4, generasi 5. Ya, nah seperti itu. Itu baru satu garis, belum yang melebar ke kiri kanan. Kita juga bisa cetak AB dan masing-masing titik bisa melebar lagi. Jadi sangat masuk akal sekali kalau cuma sekedar mencari income 1 tahun 1 miliar, itu gampang sekali di Prudential, ya kan? Bahkan 1 bulan 1 miliar pun mungkin untuk dilakukan di Prudential. Kita tinggal lihat aja berapa AB yang kita cetak. Semakin banyak AB-nya, kita akan terima income makin besar dan semakin pasif. Nah, ini sebabnya banyak orang-orang yang sudah jadi pengusaha, sudah punya profesi yang bagus, jadi artis, jadi dokter, jadi pengacara, mereka mau jadi agent. Bukan karena suka jual asuransinya, tapi karena mereka lihat potensi bisnisnya sangat luar biasa, ya kan? Karena ini bisa dibangun tanpa pakai modal, tapi income-nya nggak kaleng-kaleng, nggak kalah sama orang yang punya pabrik, nggak kalah sama orang yang punya resto, ya, nggak kalah sama orang yang punya hotel. Oke? Nah, mungkin muncul pertanyaan, Pak, kalau lihat dari income-nya sih menarik ya, gede-gede gitu angkanya. Nah, tapi saya nggak punya pengalaman. Saya nggak ngerti apa-apa loh tentang bisnis asuransi. Ya, saya ini hanya seorang eh, IT background-nya. Saya hanya seorang dokter, nggak ngerti bisnis, nggak punya pengetahuan tentang keuangan. Nggak usah khawatir. Kenapa? Karena begitu Anda memutuskan join di Prudential, Anda akan disupport, tidak sendirian. Disupport oleh siapa? Ada tiga. Yang pertama disupport oleh perusahaan kita, mitra kita yaitu Prudential. Yang kedua disupport oleh Harvest Agency, tempat kita bernaung secara langsung. Dan yang ketiga, Anda akan disupport oleh leader, yaitu mentornya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat nih, Prudential akan support apa aja? Macam-macam. Kita nggak usah mikirin produk yang create Prudential. Ya, produk seperti PPW tadi yang buat Prudential. Kita nggak perlu ciptakan produk. Oke. Kita nggak perlu habis waktu untuk lakukan research karena Prudential yang sudah research untuk kita. Kita nggak perlu siapkan teknologi. Sekarang ini kan semua serba digital, betul kan? Belanja udah mulai jarang ke supermarket, semua lewat aplikasi.
Nah, sama bisnis asuransi sekarang juga pakai aplikasi, teman. Ya, kita juga punya aplikasi. Dan kita nggak perlu investasi untuk membuat aplikasi sendiri. Prudential provide dan itu gratis buat kita. Ya, ada sistem. Ya, jadi kita nggak usah bingung lagi untuk bagaimana membayar komisi kepada tim kita, bagaimana cetak polis, semua udah sistem Prudential yang ngatur. Tugas kita cuma apa? Fokus edukasi, fokus pinterin agent. Dan Prudential juga provide training. Ya. Nah, dari Harvest Agency sendiri, teman-teman, Harvest Agency ini adalah agensi partnernya Prudential, di mana Harvest Agency juga menyediakan sistem untuk pengembangan bisnisnya. Ibaratnya Harvest Agency ini seperti sekolah bisnis gitu loh. Ya, sekolah bisnis untuk sukses di bidang asuransi. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Ya, dan sebagai sekolah bisnis, Harvest Agency menyediakan training. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ngerti tentang asuransi, nggak usah khawatir, di training. Nggak dibiarkan sendiri. Kita punya training produk, training teknik jual, ya, pengembangan bisnisnya seperti apa. Kita juga ada workshop. Seperti minggu lalu kita ada acara seminar seharian ya di Tunjungan Plaza. Kita adakan di sana. Kita adakan. Dan mostly gratis. Kalaupun ada yang berbayar, sifatnya hanya untuk mengganti konsumsi aja. Nah, teman-teman, dengan kita kasih pelatihan, ya kan, kasih training, jadi teman-teman dalam waktu singkat akan memahami, oh, asuransi itu seperti ini, gitu ya. Bahkan yang ketiga, teman-teman akan disupport oleh leader. Leader ini fungsinya sebagai mentor, sebagai pelatih atau coach. Nah, saya percaya setiap orang sukses di muka bumi ini, apapun bidangnya, butuh mentor. Oke, kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu banyak itu karena seorang mentor. Kita dievaluasi itu karena ada sosok mentor. Oke, nah, jadi kalau orang mau berhasil, dia butuh mentor. Yang jadi problem adalah ketika kita berbisnis di luar sana, belum tentu ada orang yang bersedia jadi mentor kita. Sulit dapat mentor. Tapi kalau di Prudential, saya pastikan setiap dari teman-teman pasti punya mentor. Nggak perlu khawatir, ya. Pasti ada mentornya. Oke, teman-teman bisa konsultasi dan itu gratis, tidak perlu bayar apapun, cukup dibayar dengan keseriusannya teman-teman dalam menjalankan bisnis ini. Ya, oke. Jadi itu yang saya sampaikan ya tentang bisnis prudensial. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saran saya tanya sama pengundang teman-teman. Jangan tanya sama tetangga kiri, tetangga kanan, tanya sama pengundangnya. Ya. Nah, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan kalau kita memang mau join di bisnis ini? Simple, teman-teman langsung download aplikasi Proofforce di Play Store, di App Store ya. Eh, Download ini Proofforce ya, punya ini aplikasi yang tadi saya sebutkan dari Prudential. Kemudian lakukan registrasi atau isi formulir keagenan di Proofforce. Nanti akan dipandu sama orang yang mengundang. Dan segera ikut training. Nah, training ini kita terdekat minggu depan. Kurang lebihnya kita akan info lebih lanjut ya teman-teman ya. Paling lambat Senin. Itu hari Kamis, Rabu dan Kamis lewat Zoom juga. Jam 7 malam. Ya. Nah, lewat Zoom. Supaya teman-teman bisa belajar. Bagaimana memulai ini, bisnis asuransi ini dengan cara yang benar dan gampang. Gitu ya. Oke. Itu teman-teman yang saya sampaikan ya. Sebelum saya akhiri, saya cuma ingin menyampaikan bahwa perjumpaan kita hari ini tentunya saya percaya tidak kebetulan. Ya, ini ada sebuah kesempatan emas dan jangan dilewatkan. Langsung kita ambil peluang ini sekarang juga. Now, ya. Artinya now itu apa? No opportunity wasted. Tidak ada peluang yang terlewatkan. Sayangan sekali ada peluang sebagus ini kalau kita lewatkan. Kalau teman-teman tanya apakah saya akan berhasil? Saya tidak tahu jawabannya akan berhasil atau tidak kalau teman-teman tidak pernah mencoba. Tapi kalau teman-teman coba dan ikuti arahan saya, ikuti apa yang disampaikan oleh Harvest Agency, saya jamin teman-teman pasti berhasil. Kenapa? Karena saya sudah 18 tahun di bisnis ini, saya tahu mana yang bisa berhasil, mana yang tidak bisa berhasil. Yang berhasil, simple, ikuti arahan. Yang tidak berhasil, karena mereka tidak mengikuti caranya kita. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses buat Anda dan sampai jumpa di training berikutnya. Selamat siang.